Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu boleh berjumpa kembali lewat ibadah pujian penyembahan malam hari ini. Sekalipun kita tidak bersama-sama, Bapak Ibu ada di rumah, kami ada di gereja, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tetap sama ya. Itu sebabnya mari kita akan buka ibadah kita malam hari ini. Kita ingin menikmati kuasa ibadah yang Tuhan akan berikan, Tuhan akan kerjakan lewat ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami kembali datang beribadah kepadamu malam hari ini Tuhan. Lewat ibadah doa pujian penyembah sekalipun harus secara online, tetapi kami percaya Tuhan, mungkin tempat memisahkan kami, tetapi kuasa-Mu tetap sama. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan, pakai setiap kami para pelayan-Mu, bahkan setiap peralatan yang dipakai, biar kuduskan semua hidup kami ya Tuhan. Bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah kuasa ibadah itu boleh kami rasakan, baik kami yang ada di gereja yang melayani, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ya, sadar atau tidak sadar ya, dan saya percaya kita semua setuju, sepakat bahwa hidup ini adalah hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Harusnya kita binasa, tapi karena penebusan Yesus di kayu salib, hidup kita menjadi berarti. Itu sebabnya mari kita mau pakai hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu pujian yang berkata, hidup ini adalah penyembahan ya. Pujian dan syukur kita mau kembalikan kepada Tuhan malam hari ini. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, bahkan yang di rumah, saya percaya ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Mari setiap kita dimanapun kita berada, katakan pujian syukur kami. Pujian dan syukur dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Sama-sama katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama katakan, ku tahu hidupku. Amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Kau ciptakan kami. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bangkit untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin, haleluya. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Jesus berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku kami persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan malam hari ini? Haleluya. Mari kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan musik kita akan bertepuk tangan. Haleluya.
memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari sekali lagi katakan, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala. Mari berikan pujian. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Dia Allah yang besar, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan haleluya dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Mari setiap kita yang percaya, ceritakan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari sekali katakan, kita mau ceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Mari siap katakan, sebab Tuhan maha besar. Yes, haleluya. Katakan, Engkau lebih dahsyat Tuhan. Amin, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan, amin, haleluya. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Sebabnya malam hari ini percaya, yakin ketika kita datang berdoa dengan sungguh-sungguh,
maka Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak berdaya, engkau rasanya tidak mampu lagi atas tekanan hidup ini. Tapi kabar baik buat kita malam hari ini, kuasa Yesus masih sanggup menolong engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar kuasa-Mu malam hari menjamah setiap kami ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa Haleluya. Tuhan. Mari dari hati yang paling dalam, Semua dapat Kau lakukan. katakan apa yang kelihatan Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi itu Tuhan. sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, apa yang kelihatan mustahil bagiku,
malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi umat-umat-Mu, siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mungkin hari ini ada di antara mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mereka merasa lemah, tidak berdaya. Mereka rasa tidak mampu lagi menghadapi, menjalani hidup ini. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu datang menjamah setiap mereka ya Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang sakit disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada setiap pujian kami naik di hadapan-Mu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan malam hari ini, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jemaat yang ada di rumah, ya dimanapun kita berada saat ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya beri tema habis gelap terbitlah terang ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir wah ini hari Kartini, enggak ya. Memang beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari Kartini. Tapi hari ini tema ini saya ambil ya sehubungan dengan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Habis gelap terbitlah terang. Baik, kita membaca di dalam kitab Ayub. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Mari sama-sama yang di rumah juga boleh bangkit berdiri untuk pembacaan yang pertama. Ayub pasal 23 ayat 10, firman Allah berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita semua tahu kisah tentang Ayub ya. Saya percaya kita semua tahu. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, apalagi Bapak Ibu yang mungkin sudah dewasa, kita tahu cerita tentang Ayub ya. Bagaimana kehidupannya. Kita tahu bersama atas seizin Tuhan, Ayub mengalami berbagai macam ujian, pencobaan ya, mulai dari semua ternak yang dimilikinya semua habis, tidak ada sisa seekor pun ya. Kemudian anak-anaknya semua mati, tubuhnya pun kena penyakit yang mengerikan. Bahkan kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, sampai-sampai istrinya pun mulai mempengaruhi Ayub supaya dia mengutuki Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, padahal kita tahu di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat-ayat awal di sana dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupannya. Nah, kita melihat sampai pada puncaknya istrinya, orang yang paling dekat dengan dia pun mulai mempengaruhi. Lalu berkata, masihkah engkau percaya? Yuk kita baca saja di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 supaya lebih jelas. Di situ dikatakan, Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, ini istri ya, kalau kita seringkali nonton adegan jangan ditiru. Nah, istri begini jangan ditiru. Suami lagi kolaps ya. Suami lagi ditimpa dengan musibah bertubi-tubi, bukannya dia kasih support, ya Pak sabar ya Pak. Enggak, malah dia bilang begini, tadi kita udah baca. Ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya, masihkah engkau percaya sama Tuhan? Masihkah engkau mau setia sama Tuhan? Ya, lebih baik begini, kutukilah Allahmu dan matilah. Masih mending dia bilang kutukilah Allahmu,
ikuti be omongan gue, omongan saya. Tapi enggak, dia bilang kutuki Allahmu dan matilah. Ini istri yang jangan dicontoh. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, mungkin situasi yang kita hadapi hari-hari ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang Ayub alami pada waktu itu. Ya, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam masalah dalam segala aspek kehidupan kita. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya, sehingga dengan adanya pandemi ini membuat kita juga harus kehilangan banyak hal yang berharga dalam kehidupan kita. Antara lain ya, kalau kita melihat hari-hari ini mungkin Bapak Ibu jemaat juga mengalami hal yang demikian. Ada yang kehilangan pekerjaan dan usahanya. Ya, yang karyawan mungkin ada sebagian yang di PHK. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin ada di antara kita yang masuk dalam golongan karyawan yang di PHK. Atau mungkin juga yang punya usaha, yang buka usaha harus tutup terpaksa karena sepi ya. Untuk apa jualan, untuk apa buka usaha karena sepi ya. Kemudian kita melihat lagi ada yang kehilangan anggota keluarganya. Berapa banyak kita melihat di televisi setiap hari ya, kita melihat di TV, kemudian di broadcast ya, sosial media, entahkah di WA, di IG, di Facebook ya, atau mungkin chattingan pribadi. Kita melihat berapa banyak dalam satu keluarga ada yang mereka harus kehilangan anggota keluarga mereka yang dipanggil Tuhan. Entahkah itu suaminya, entahkah itu istrinya, entahkah itu orang tuanya atau anak-anaknya. Mereka kehilangan anggota keluarga. Kemudian ada juga yang kehilangan kesehatannya. Ya, tadinya sehat ya. Mungkin karena pandemi COVID-19 ini mungkin mereka juga harus kehilangan kesehatan. Mereka menjadi demam, batuk, ya sakit tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada banyak yang lain-lain mungkin yang hilang dalam kehidupan kita karena situasi keadaan yang kita alami hari-hari ini. Jadi saya mau katakan mungkin ya beda-beda tipis lah Betty ya dengan keadaan Ayub. Ayub habis semuanya dan mungkin hari-hari kita pun ya mengalami kehilangan. Sekalipun mungkin tidak separah yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat dalam cerita Ayub ini, Ayub pun mengalami penderitaan yang luar biasa beratnya saudara. Ya semua yang berharga yang dimilikinya itu habis dalam sekejap saja. Ya kalau mungkin hari-hari ini kita melihat keadaan ekonomi mungkin pelan-pelan turun drastis, akhirnya memang habis. Tapi Ayub tidak demikian. Yang dialami oleh Ayub, dia mengalami kehilangan, dia mengalami habis semuanya itu dalam sekejap. Ya dalam sekejap, dalam satu hari semua yang dimilikinya habis ya. Harta dia, anak-anak dia, semua yang dia miliki habis. Seperti mimpi rasanya. Wow. Ya kita melihat Bapak Ibu sungguh tragis sekali bukan? Nah tetapi kalau kita melihat cerita daripada Ayub ini, endingnya akhirnya ini luar biasa. Yang perlu kita sama-sama belajar ya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, akhir dari kisah Ayub ini kalau kita melihat dalam pasal 42 itu, kalau film itu ada namanya happy ending. Nah Ayub pun demikian. Kisah Ayub ini berakhir dengan happy ending ya. Setelah dia mengalami banyak masalah dan penderitaan, akhirnya firman Tuhan mencatat Tuhan memulihkan Ayub. Bahkan semua yang pernah hilang dalam hidupnya dikembalikan 2 kali lipat. Wow, luar biasa. Ya, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 42, coba kita perhatikan di sini. Ayub pasal 42 ayat 10 sampai 12, saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu perhatikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Sekali lagi 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin, haleluya. Ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya.
Ya, mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Wow, tadinya waktu Ayub mengalami musibah yang bertubi-tubi, teman-temannya mulai meninggalkan dia, keluarganya, istrinya tinggal, mungkin tidak mau dekat-dekat lagi karena dia penyakitan, ya, penyakit yang sangat mengerikan. Tapi ketika Tuhan memulihkan Ayub, satu persatu keluarganya datang mengunjungi dia, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan dikatakan mereka memberikan uang, memberikan cincin emas. Luar biasa. Ayat 12 ya, ayat 12 kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Sekali lagi dikatakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Perhatikan, ia mendapat 14.000 ekor kambing dan domba. Kalau dalam pasal-pasal awal dikatakan harta Ayub itu 7.000, sekarang Tuhan ganti 14.000. 6.000 unta. Ya, kalau pasal yang pertama dikatakan 3.000, 1.000 pasang lembu dari 500 pasang jadi 1.000 pasang, dan 1.000 ekor keledai betina. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, untung ya ayat-ayat berikutnya tidak disebut anaknya yang 10 jadi 20, enggak, istrinya 1 jadi 2, enggak, ternyata ya. Hanya hartanya saja yang Tuhan lipat gandakan, tapi istrinya tetap 1. Haleluya, Bapak-bapak. Amin ya. Istrinya tetap 1, anaknya 10, tapi yang luar biasa, Alkitab mencatat anak-anaknya itu sangat cantik-cantik, luar biasa ya. Tidak ada yang melebihi kecantikan daripada anak-anak Ayub. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan sanggup memulihkan Ayub, ya, kita juga harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bisa katakan amin? Haleluya. Katakan amin dengan yakin ya. Kalau Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub, maka Tuhan pun sanggup memulihkan keadaan kita. Nah, hari ini ya, ini saya masuk poinnya Bapak Ibu. Setelah kita melihat sekilas tentang keadaan Ayub, dan sekarang kita akan melihat bagaimana ya Ayub, apa yang dia lakukan, sikap Ayub ya, sehingga membuat Tuhan jatuh hati lalu memulihkan keadaannya. Tentu ada sesuatu ya, ada hal-hal yang membuat Tuhan ya, Tuhan meresponi sikapnya ketika dia menghadapi kesulitan, masalah yang bertubi-tubi ya. Respon daripada Ayub itu ya, yang dia lakukan, sikapnya itu memberikan respon yang baik juga bagi Tuhan, sehingga Tuhan mau memulihkan keadaan daripada Ayub. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya mencatat di sini memang ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini, tetapi ada beberapa hal saja yang saya catat ya, yang menjadi dasar buat kita di dalam menghadapi ujian, kesulitan hari-hari ini, menghadapi pandemi COVID-19 ini yang membuat kita harus kehilangan segala-galanya. Mungkin saat ini kita belum sampai seperti Ayub habis semua, tetapi mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan, usaha kita mungkin sudah mulai ditutup, kita harus kehilangan kesehatan kita harus kehilangan keluarga kita, mungkin ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti Ayub. Ketika Ayub menyikapi ya situasi yang dialami yang begitu sulit itu dengan sikap yang baik, maka Tuhan memulihkan keadaannya. Dan hari ini saya mau kita sama-sama belajar menyikapi setiap kesulitan yang kita hadapi ini, sehingga Tuhan pun mau memulihkan keadaan kita. Kalau Tuhan pulihkan keadaan Ayub, maka Tuhan pun akan pulihkan kita. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mencatat ya, ada beberapa hal yang saya catat ya, bagaimana sikap Ayub ketika dia menghadapi ujian atau pencobaan. Yang pertama kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama, Ayub pasal pertama ayat 21 sampai 22. Ayub pasal yang pertama ayat 21 dan 22, firman Allah berkata demikian, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Kemudian ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, ya. Kemudian kita melihat lagi satu ayat di dalam Ayub pasal yang kedua, kita lihat sebaliknya. Ayub pasal 2 ayat 10, ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Tadi ayat 9 kita udah baca bagaimana istrinya mempengaruhi Ayub supaya dia mengutuki Allah, ya, meninggalkan Allah, tidak setia lagi, lalu mati udah. Nah, ini jawab Ayub menanggapi pernyataan daripada istrinya ayat 10 tadi. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Wow, luar biasa. Ayub memberikan teladan yang luar biasa buat kita, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Sampai 2 kali firman Allah mencatat, ya, dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak baik, ya. Artinya apa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya boleh mencatat, ya, sikap Ayub ketika menghadapi kesulitan, menghadapi ujian yang Tuhan izinkan, pencobaan yang datang menimpa bertubi-tubi dalam hidupnya. Yang pertama sikap Ayub, dia tetap bersyukur. Haleluya. Yang pertama tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau engkau ingin, ya, Tuhan memulihkan keadaanmu, mari kita belajar seperti Ayub, miliki sikap untuk tetap bersyukur. Sulit memang Bapak Ibu. Bersyukur ketika menghadapi masalah, bersyukur ketika menghadapi pencobaan, bersyukur ketika menghadapi malapetaka itu tidak gampang Bapak Ibu. Susah, betul ya? Kalau bersyukur dapat gajinya naik itu gampang. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, bersyukur karena dapat apa ya? Dapat kenaikan pangkat, ya, naik pangkat. Kita bisa gampang terima kasih Tuhan. Tapi masihkah kita bisa bersyukur ketika engkau, ya, pimpinan ngomong mulai besok engkau tidak usah kerja lagi karena perusahaan tidak sanggup menggaji engkau. Masihkah kita bisa bersyukur? Sulit Bapak Ibu, sulit untuk bersyukur. Tapi Ayub ketika menghadapi bertubi-tubi masalah dalam kehidupannya, dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ayub masih bisa bersyukur. Hal yang pertama yang harus kita lakukan menghadapi situasi yang mungkin hari-hari ini tidak semakin baik, Bapak Ibu harus belajar tetap bersyukur. Katakan bersyukur. Haleluya. Kita harus tetap bersyukur. Jangan kita bersungut-sungut. Ya, lawan dari bersyukur itu bersungut-sungut. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Ingat cerita bangsa Israel, ya. Mereka tidak pernah bersyukur, mereka selalu bersungut. Dan akhirnya, ya, Tuhan hukum mereka. Kalau kita membaca ada satu ayat saya teringat di sini dalam Bilangan pasal yang ke-11, Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Bilangan 11 ayat yang pertama, firman Allah berkata demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, nah perhatikan, ketika Tuhan mendengarnya, apakah Tuhan bilang, aduh kasihan? Enggak. Ayat ini berkata ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Wow. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bukannya Tuhan kasihan, waduh kasihan umatku, nasib mereka sungguh sedih, menyedihkan, tidak. Ternyata ketika Tuhan mendengar sungut mereka, bangkitlah murkanya, ya, menyala api Tuhan, menyambar mereka, menghanguskan mereka. Ternyata Tuhan gak suka bersungut-sungut. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, malam hari ini, hal yang pertama ketika engkau menghadapi kesulitan apapun, mungkin Tuhan izinkan engkau harus kehilangan pekerjaan, mungkin Tuhan izinkan engkau harus menghadapi pergumulan yang begitu berat. Saya tidak mengerti pergumulan apa,
tapi hari ini belajar bersyukur. Jangan bersungut-sungut, haleluya. Jangan bersungut-sungut tapi bersyukur ya. Sekali lagi, jangan bersungut-sungut. Bersungut tidak akan menyelesaikan masalah kita juga. Walaupun kita bersungut terus panjang hari, toh masalah kita juga tetap begitu, tidak selesai. Daripada bersungut dimurkai Tuhan, lebih baik bersyukur, haleluya. Satu ayat lagi saya ingin ya dari poin yang pertama ini ayat yang luar biasa. Paulus pernah katakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mungkin kita udah hafal tapi tidak salah saya baca, mengingatkan kita kembali ya. Firman Allah berkata demikian, Paulus nasihatkan kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ditulis di sini mengucap syukur kalau gajinya naik, mengucap syukur kalau naik pangkat, tidak. Tapi mengucap syukur dalam segala hal, artinya apa? Dalam segala hal itu ya dalam segala situasi, entahkah itu hal yang baik, hal yang buruk yang kita alami, tetap mengucap syukur ya. Dan firman Allah katakan, Paulus katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Beda dengan bersungut ya. Lawannya bersungut itu Tuhan paling tidak suka. Bukannya mendatangkan belas kasihan Tuhan ketika kita bersungut, malah yang ada murka Tuhan yang datang. Seperti yang sudah kita baca dalam Bilangan 11 ayat yang pertama. Tapi mari kita belajar ya. Dalam 1 Tesalonika 5 tadi ayat 18, Paulus katakan lebih baik kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Haleluya. Bapak Ibu tetap bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya yakin ketika kita bersyukur, Tuhan pasti akan pulihkan keadaan kita. Waktu Tuhan ya akan datang buat kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, dari kisah Ayub ini ya, ketika Ayub menghadapi pergumulan yang berat, bertubi-tubi masalah, malapetaka yang dihadapi dalam sekejap, dalam satu hari, dia tetap bersyukur. Dia katakan terpujilah Tuhan ya. Kemudian yang kedua, di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, coba kita baca di situ. Poin yang kedua, Ayub pasal 42 ayat kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Ini satu keyakinan yang Ayub ya sampaikan kepada Tuhan. Ya, Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya dan saya yakin Ayub tahu persis firman Tuhan ya. Dia banyak dengar firman Tuhan bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik atas kehidupan umatnya. Rancangan masa depan yang terbaik bagi umatnya. Dan ketika dia menghadapi kesulitan, sepertinya ya masa depannya gimana ya, nggak ada, karena semuanya habis, hartanya habis, anak-anaknya habis, istrinya pun mulai marahin dia ya, kemudian dia sendiri penyakitan. Rasanya orang seperti Ayub waktu dia mengalami musibah itu rasanya tidak punya masa depan lagi, betul ya Bapak Ibu setuju ya, rasanya tidak punya masa depan lagi. Tapi kita melihat di dalam Ayub pasal 42 yang kita baca tadi, Ayub dengan yakin berkata, aku tahu katanya bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara, Ayub begitu yakin dengan rencana Tuhan. Maka hal yang kedua ini saya mencatat, kenapa Tuhan bisa memulihkan keadaan Ayub. Karena Ayub tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya. Haleluya. Setiap ujian, kesulitan, cobaan yang dia hadapi, Ayub yakin satu ketika pasti akan berakhir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini keyakinan daripada Ayub. Kalau tadi yang pertama dia tetap bersyukur, maka yang kedua dia tetap percaya bahwa Tuhan masih tetap sanggup
untuk menolong dia. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ada banyak prediksi ya. Kalau kita melihat ya di televisi baru-baru ini, seminggu yang lalu saya tidak salah, saya bersama suami lihat acara berita dikatakan bahwa untuk bangkit kembali ya dari pandemi COVID-19 ini, Jepang bilang bisa pulih itu tahun depan. Bayangkan tahun depan ya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, sepertinya kita lihat ya, kalau kita ikuti berita-berita atau mungkin broadcast ya dari sosial media, yang ada Bapak Ibu, bukan semakin berkurang. Lihat aja, dikatakan yang terpapar sudah berapa ribu, kemudian yang meninggal sudah berapa, yang sembuh ada juga. Kadang-kadang ketika kita melihat hal itu bisa membuat iman kita jadi ciut ya, jadi down. Aduh, ini bener sampai kapan ya? Sampai ya tadi saya ada baca status dari seseorang di WA ya, dia bilang, sampai kapan lockdown ini, aku udah bosen di rumah, sampai kapan? Mungkin ada di antara kita juga bertanya, saya pun sempat pernah ngomong begitu ya dalam hati saya. Tuhan, sampai kapan keadaan ini begini? Kapan berakhirnya? Ya, rasanya ada habis-habis. Ya, baru diperpanjang 14 hari, baru selesai 14 hari kita di lockdown. Tambah lagi 14 hari, tambah lagi. Sampai kapan kita tidak bisa keluar? Apalagi sekarang kita dengar ya di Palembang, kalau di Jakarta sudah mulai berlaku PSBB. Di Palembang katanya santer juga akan dibuat PSBB. Lalu ada yang bilang, saya tadi baca ya di WA, ada yang bilang gini, PSBB itu apa sih? Apa PSBB? Kita tahu bahwa itu adalah maksudnya dibatasin lah ya ruang lingkup kita. Tapi ada yang ngomong begini, PSBB diplesetin, pacak saro berbulan-bulan katanya. PSBB pacak saro bulan-bulan. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya tidak ngomong pacak saro bulan-bulan, itu bukan perkataan iman. Tapi kita percaya. Tadi kami cari-cari ya sama suami tadi sore, PSBB itu apa singkatan supaya kita boleh dikuatkan. PSBB percaya saja Bapa baik. Boleh juga ya. Apalagi percaya saja berkat banyak. Kemudian apa lagi? Percaya saja badai berlalu. Nah Bapak Ibu, daripada kita ingat PSBB pacak saro bulan-bulan kayak saronian loh. Tapi mari, sekalipun kalau memang Tuhan izinkan Palembang harus PSBB, kita bilang begini, kita harus percaya saja badai akan berlalu. Amin. Percaya Bapa baik, percaya berkat banyak. Haleluya. Itu perkataan iman, ya. Di sini Ayub katakan ya dalam pasal 42 tadi ya 2, dia katakan, aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Mari menghadapi pandemi ya, pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tidak usah tanyalah, mulai sekarang tidak usah tanya kapan berakhir, tidak usah. Ya, kita jalani saja bersama dengan Tuhan dengan iman bahwa percaya Tuhan sanggup menyelesaikan ujian cobaan ini, pasti akan berakhir. Katakan amin. Badai COVID-19 pasti akan berlalu. Katakan amin. Haleluya. Nah, ini yang dimiliki oleh Ayub. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Situasi yang dia alami yang hari-hari tidak baik ya, yang membuat dia mungkin tidak punya masa depan, tapi dia percaya. Dia katakan, Tuhan, aku tahu Tuhan, engkau sanggup Tuhan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Saya percaya rencana Tuhan yang terbaik tetap untuk kita. Satu ayat ya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ini satu ayat yang begitu indah yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Paulus katakan, ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan bagian terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang manis, ayat yang luar biasa. Paulus katakan, pencobaan yang kita alami hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi, itu pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kekuatan Ayub. Ya, ketika Ayub tidak mampu lagi, di situ Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia tahu kemampuan kita. Hari-hari ketika Tuhan izinkan kita menghadapi satu pergumulan yang berat, ingat Bapak Ibu Saudara kekasih, itu tidak melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Itu tidak melampaui batas kemampuanmu. Firman Tuhan menjamin. Ini janji Tuhan ketika kita tidak mampu lagi, saat kita dicobai, ya ketika kita tidak mampu lagi, firman Tuhan katakan Dia akan memberikan jalan keluar buat kita sehingga kita mampu menanggungnya. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Asal bagian kita apa? Tetap percaya saja. Seperti Ayub ya, yang pertama tadi apa? Dia tetap bersyukur. Yang kedua, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan dia. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, di dalam Ayub 42 ayat 10, saya ulangi sekali lagi, kita udah baca tadi tapi ada satu yang ingin saya tekankan. Ayub 42 ayat yang 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah yang ketiga ya, apa yang dilakukan oleh Ayub ya, sehingga Tuhan memulihkan keadaan dia. Ayat tadi kita baca ya, Tuhan memulihkan keadaannya setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Ayub tetap berdoa. Ayub tetap berdoa. Dikatakan firman Tuhan, ketika Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan ya, mungkin kita sendiri rasanya tidak mampu ya, kita nggak sanggup, kita nggak kuat, tapi Tuhan mau bukan hanya kita bersyukur, tetap bersyukur, bukan hanya kita tetap percaya, tapi hal yang ketiga, kita harus tetap berdoa. Dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukan hanya untuk doa kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita, tapi mari belajar seperti Ayub, dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menonton satu video seorang hamba Tuhan yang kena COVID-19, dia sakit, dia harus dirawat. Singkat cerita dia katakan dia sudah gak sanggup lagi pada waktu itu. Dia hanya bernyanyi ya, keadaannya semakin memburuk ya. Dia cuma hanya menyanyi, dia ingat satu pujian, Tuhan gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan ku takut. Dan kayak gitu lagunya. Dia ingat lagu itu terus mengiang-ngiang. Lalu dia katakan, Tuhan beri aku kekuatan. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia tidak lagi berdoa untuk dirinya minta kesembuhan, tapi dia cuma hanya minta, Tuhan aku minta kekuatan daripadamu supaya aku mampu menanggungnya. Dan aku minta Tuhan di akhir-akhir hidupku, kalau memang Tuhan sudah mau panggil di tempat ini pun, aku masih mau tetap melayani, bisa menjadi berkat. Dia lihat sebelah sudah mulai parah, lalu dia dekati ya, dia katakan, Bapak maukah saya doakan ya. Ada yang tidak seiman, tapi mereka mau didoakan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Dia kan sementara dia berdoa, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ada banyak ya, dikatakan dalam kesaksiannya, waktu rame-rame ya, sebelum dia diisolasi sendiri dalam satu kamar, masih banyak beberapa pasien, dia mulai minta sama temannya kirim
lagu ya, lalu dia nyanyikan, semua mendengar, semua diberkati. Satu-satu ya, yang sakit itu mulai sembuh lalu pulang. Tinggal dia keadaannya bukan semakin baik, semakin memburuk. Tapi dia katakan, Tuhan, aku tetap minta kekuatan, aku tetap bersyukur. Kalaupun Tuhan mau panggil, tapi hidupku ya tetap melayani. Dan akhirnya singkat cerita, satu ketika dia sedang berdoa, ya sedang membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dia memperkatakan firman Tuhan dengan iman, dia sampaikan ya. Ada orang-orang yang juga mendengar, tiba-tiba dia katakan perutnya mulai mual, dia mulai mengalami ada sesuatu yang mau keluar. Bapak Ibu Saudara, selama ini demamnya tidak turun-turun, tetapi ketika itu ada temannya yang dokter juga, yang sakit juga waktu itu, dia katakan aku muntahkan saja, kata dokter itu ya. Lalu dia muntahkan, lalu dia keluar sebuah lendir, jadi dia katakan ini penyakitnya, ini virusnya keluar. Dan apa yang terjadi, dia katakan ya, setelah itu keadaannya mulai enak. Tadinya dia tidak nafsu makan, sekarang sudah mulai makan, dan dia mulai beraktivitas, dia mulai bisa berjalan, dan akhirnya dia sembuh dan bisa pulang. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, kesaksian ini, saya mau sampaikan, hamba Tuhan ini dia tidak lagi mendoakan untuk kesembuhan dia, tapi dia mendoakan orang-orang sekelilingnya yang membutuhkan. Dia doakan dan mereka sembuh, dan untuk dia tidak hiraukan lagi. Tetapi kita melihat ketika dia mendoakan orang lain, Tuhan pun memulihkan keadaan dia juga sembuh. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Ayub ya, dikatakan dia ketika dia mendoakan sahabat-sahabatnya, dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, saat itu Tuhan memulihkan keadaan. Dia tidak lagi berdoa minta ya supaya Tuhan memulihkan keadaan, tidak, tapi dia doakan teman-teman, sahabat-sahabatnya, yang mungkin ada sahabat-sahabatnya yang mulai melanggar terhadap firman Tuhan ya, karena Tuhan sendiri datang berfirman kepada Ayub ya, dan juga berfirman kepada sahabat-sahabatnya itu bahwa mereka harus minta doa kepada Ayub supaya mereka ya tidak dimurkai Tuhan, dan itu Ayub lakukan. Dan firman Tuhan mencatat ketika dia mendoakan sahabatnya, Allah memulihkan keadaannya. Wow, luar biasa. Doa itu sangat besar kuasanya, haleluya. Satu ayat yang terakhir dalam suratan Yakobus pasal yang kelima ayat 16, saya akan bacakan buat kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh ya. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi kita bukan hanya mendoakan pribadi kita, tapi mendoakan orang lain juga supaya kamu sembuh. Ayat bagian terakhir, bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, luar biasa ya. Ayub dipulihkan keadaannya ketika dia mendoakan sahabat. Saya tidak mengerti Bapak Ibu ya, hari-hari ini mungkin kita hanya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, menghadapi kesulitan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, atau pribadi kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin kita hanya berdoa untuk kita pribadi. Tapi hari ini mari kita saling mendoakan. Doakan juga orang-orang lain ya, supaya kita juga sama-sama diberkati, sama-sama dipulihkan, saudara. Atau mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, musuh kita, hari ini mari kita belajar mendoakan mereka. Jangan doakan mereka matilah cepet biar syukur, jangan, tapi doakan yang berkati mereka. Dan saya percaya Tuhan perhatikan itu ya, ketika kita menaikkan doa dengan tulus buat teman-teman kita, buat orang-orang yang menyakiti kita mungkin ya, Tuhan melihat hati kita dan Tuhan pasti akan memulihkan kita. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau dipulihkan. Yang pertama apa tadi? Tetap bersyukur. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan kita. Dan yang ketiga, tetap berdoa. Malam hari ini dalam ibadah doa pujian penyembahan, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sudah tidak berdaya lagi, seperti pujian tadi kita naikkan, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ada di antara kita mungkin rasanya tidak mampu lagi menghadapi pandemi COVID-19, rasanya kita tidak kuat lagi.
Sama seperti Ayub ketika dia menghadapi kesulitan, dia bilang, ya kenapa aku tidak mati dulu ya waktu aku dilahirkan, lebih aku tidak dilahirkan. Ya, dia mulai bersungut, tetapi pada akhirnya dia tahu. Ya, ketika dia tidak berdaya lagi, dia datang, dia tetap bersyukur, dia tetap percaya, dia tetap berdoa, dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya. Tidak tanggung-tanggung Tuhan pulihkan, ya. Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Semua yang hilang Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang hilang dalam hidupmu, ya? Saya tidak mengerti, tapi percayalah ketika engkau tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau dan engkau tetap berdoa. Saya tidak katakan mudah-mudahan, ingat, tapi percaya dengan yakin, dengan iman kita, Tuhan pasti akan pulihkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ya, saya ingin kita sama-sama yakin firman Tuhan itu tidak pernah berdusta, ya. Kalau Ayub dipulihkan keadaannya, padahal ya begitu berat yang harus dihadapi. Semuanya rasanya tidak mungkin Ayub bisa bangkit. Betul ya? Rasanya sulit untuk Ayub bisa bangkit, pulih kembali. Rasanya sulit. Mungkin Bapak Ibu juga berpikir rasanya sulit keadaanmu, ya, dibangkitkan seperti semula. Perekonomianmu dibangkitkan seperti semula. Rasanya sulit, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi bagian kita yang tidak usah pikir kapan selesai, kapan berakhir. Tapi mari mulai saat ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong engkau dan Dia sanggup. Dan yang ketiga, tetap berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mampu memulihkan segala sesuatu. Engkau yang berdaulat atas segala-galanya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi Indonesia ini, yang hari-hari ini sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan, kami mohon, mari Engkau bekerja atas Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai setiap para medis, setiap tenaga kesehatan untuk dapat Tuhan berikan pengobatan bagi orang-orang yang terjangkit penyakit virus corona. Tuhan pakai TNI, Polri, apapun Tuhan yang sedang bekerja keras untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Bahkan pemerintahan, Bapak Presiden dan jajaran Tuhan, tolong kuatkan, mampukan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya Indonesia ini boleh keluar dari wabah penyakit ini, supaya Indonesia boleh dipulihkan, sehat kembali, dan boleh beraktivitas. Biarlah Engkau ditinggikan dan dipermuliakan di atas segala-galanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu dalam setiap kebutuhan keperluan mereka. Kami tahu hari ini makin hari makin sulit, makin susah Tuhan, tapi kami pegang janji firman-Mu bahwa umat-umat-Mu tetap Engkau perhatikan Tuhan. Umat-umat-Mu tetap Engkau akan cukupkan Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk tetap memelihara umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi setiap pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan, sekalipun ada banyak mengalami penurunan, bahkan juga Tuhan ada umat-umat-Mu yang terkadang bekerja dan tidak bekerja, bahkan ada yang mungkin Tuhan tidak bekerja sama sekali. Tuhan, biarlah Engkau tetap menopang mereka Tuhan. Tuhan tetap campur tangan. Bila setiap pekerjaan umat-umat-Mu tetap berjalan karena Tuhan yang menopang mereka. Setiap umat-umat-Mu yang butuhkan keperluan, Tuhan tetap cukupkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan selalu melindungi menjaga umat-umat-Mu Tuhan, mulai dari anak yang paling kecil sampai kepada orang yang paling tua. Bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau lah jadi benteng perlindungan mereka. Engkau Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, penjaga Israel.
akan menjaga mereka siang dan malam, keluar masuk mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, mereka tetap dalam keadaan baik Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami rindu umat-umat-Mu Tuhan tetap kuat dalam Engkau, bahkan bila terus bertumbuh menjadi dewasa Tuhan, mereka semakin mengenal Engkau Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Amba menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan, Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu melindungi dan memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa juga kalau di antara mereka yang lemah kuatkan, susah hiburkan, sakit sembuhkan, dalam peperangan berikan kemenangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih banyak Tuhan buat ibadah malam hari ini Tuhan. Bahkan setiap umat-umat-Mu yang sudah beribadah dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan ini, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, saya percaya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Sebelum kita akhir ibadah kita, mari sama-sama saya mengajak kita bersuka cita menyanyikan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Selamat malam dan sampai jumpa hari Minggu, ibadah hari Minggu jam 10 pagi secara online lagi, secara online juga ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.